Berikut adalah cara penggunaan untuk aplikasi yayasan. Aplikasi yayasan di sini adalah aplikasi yang terbaru di mana sudah mengikuti format laporan dari ISAK 35. Dan di sini juga sudah dibagi-bagi berdasarkan unit usahanya. Jadi kebetulan juga yang pakai tutorial ada yang unit usahanya lengkap. Jadi nanti silahkan disesuaikan penggunaannya dengan unit usaha yang teman-teman sudah punyai. Ya, saya langsung saja. Pertama yang diperlukan adalah men-setup. Jadi aplikasi ini adalah untuk 1 tahun pembukuan, di mana pembukuannya dimulai dari tanggal 1 Januari. Tapi di sini yang diisikan adalah tahunnya saja. Jadi hanya perlu diisikan tahun di sini. Saya contohnya 2019. Kemudian setelah itu semua akan isian akan mengikuti atau akan merekap yang transaksi dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Setelah itu mengisikan data nama usaha. Di sini ada data nama yayasannya atau organisasi ya, karena ini kan sifatnya non-profit. Kemudian nama unit usaha masing-masing. Di sini kebetulan ada 4, jadi di sini diisi nama rumah ibadahnya masjid, kemudian nama usaha jasanya jasa, kemudian dagangnya toko, di sini Ar-Raudah ya. Kemudian nama lembaga pendidikannya Ponpes Ar-Raudah. Perlu diperhatikan bahwa di sini nama harus berbeda ya. Kenapa harus berbeda? Karena nanti untuk pada saat pemilihan tahu bahwa yang dipilih itu sesuai unit usahanya. Saya mau ambil contoh kalau misalnya di bagian penerimaan umum. Di sini nanti teman-teman akan melihat unit usaha. Jadi di sini ini harus beda sehingga kita bisa memilihnya dengan benar. Kalau kita tidak memilih dengan benar, nanti semua namanya sama ya, saja itu dibedakan. Jadi sebagai contoh, makanya di sini saya hanya nama belakangnya sama, hanya nama depannya berbeda. Kemudian untuk alamat, kota, dan lain ini sifatnya opsional. Setelah itu nama pengurus. Ini opsional karena hanya dipakai kalau memang ada kebutuhan untuk laporan itu dicetak dan perlu tanda tangan. Sebagai contoh, saya ke salah satu laporan, misalnya laporan penghasilan di sini, di bagian bawah itu ada nama pengurus dan ini tanggal cetak ya. Jadi kalau memang tidak ada keperluan mencetak berdasarkan dengan nama pengurus ataupun tanggal cetak, ini boleh tidak diisi. Ya. Dan ini tanggalnya bebas, jadi dicetak kapanpun diisikan saja di sini hanya untuk mempermudah mencetak laporan sehingga tidak harus tiap laporan diisikan tanggal. Itu untuk format data awal ya, setup awal. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke daftar donatur. Ini kalau misalnya ada donatur yang sifatnya donatur tetap. Kalau donaturnya hanya misalnya hamba Allah atau tidak tetap, tidak perlu ditulis di sini. Ini hanya tetap saja untuk mempermudah memilih nama. Kemudian setelah itu bisa masuk ke daftar akun keuangan. Jadi di sini ini akun-akun yang dipakai di laporan. Untuk akun-akunnya sendiri ini tidak bisa ditambah, hanya bisa dirubah namanya. Di sebelah kanan di sini ada penjelasannya ya. Jadi bisa dirubah namanya, tapi tidak bisa dirubah peruntukannya. Jadi di sini untuk bank misalnya, di sini ada 8, 2, 3 ya, ada 8 nama rekening bank yang bisa diganti-ganti. Tapi tidak bisa kemudian ini dirubah kemudian menjadi ini saya pakai untuk piutang, itu tidak bisa. Ya. Kemudian atau misalnya di sini persediaan hanya ada 1, kemudian saya butuh 1 lagi persediaan, di sini diganti persediaan, tidak bisa. Karena ini aplikasinya untuk awam. Jadi formula-formulanya sudah dibuat sesuai dengan kategori-kategori yang ada di sini. Jadi tidak bisa kemudian ini saya insert, saya tambah, formulanya tidak akan ikut. Ya, karena ini masing-masing formulanya berbeda. Ingat ya, ini aplikasi untuk awam akuntansi. Kalau Bapak atau Ibu atau teman-teman merasa paham akuntansi, silahkan gunakan aplikasi yang memang untuk orang akuntansi. Kemudian di sini inventaris, ini namanya bisa diganti. Ya, diganti itu maksudnya dari inventaris kantor kemudian diganti menjadi ini saya mau jadikan inventaris mesin operasional, itu boleh. Ya. Jadi nama kategori ini bisa dirubah, tapi tidak bisa dirubah peruntukannya. Ya, itu harap dipegang ya. Jadi kayak piutang di sini, ini semuanya untuk piutang. Diganti-ganti namanya boleh, tapi tetap tidak bisa berubah peruntukannya.
Inventaris di sini bisa diganti namanya, tidak bisa diganti peruntukannya. Misalnya ya ini 4 ini untuk inventaris semua atau untuk aset. Saya mau namanya aset, so boleh diganti nama aset jadi aset kantor, tidak masalah. Berikutnya adalah utang. Ini sama juga ya. Ini ada utang usaha, uang jaminan. Nah, ini rumusnya berbeda-beda ya. Jadi mohon kalau mau mengganti diperhatikan ini awalnya apa. Kemudian di sini ada utang bank. Utang individu, koperasi dan lainnya itu letaknya di sini. Nah, kemudian untuk yayasan dan karena mengikuti format ISAK 35, ini di sini hanya ada 2 aset netonya tanpa pembatasan dan pembatasan. Ya, ini sudah definisi standarnya, jadi ini tidak perlu diganti. Dan ini dijadikan referensi hampir di semua laporan dan transaksi tanpa pembatasan dan pembatasan. Kemudian di bagian sebelah kanan ini adalah untuk mengisikan saldo awal, ya. Jadi bisa diisikan saldo awal rekening itu di sini. Demikian juga kalau ada saldo awal inventaris. Hanya perlu diperhatikan ini harus seimbang. Seimbangnya antara apa dengan apa? Antara aset dengan liabilitas dan aset neto. Jadi kalau misalnya nanti pada saat mengisi di sini ada yang tidak seimbang, kalau ingin menyesuaikan, bisa disesuaikan di sini saja, di bagian tanpa pembatasan atau pembatasan. Ya, bisa disesuaikan di bagian di sini kalau bingung nanti ya, kalau biasa tidak seimbang. Itu saja. Setelah itu ada kolom pendapatan, HPP, dan beban. Untuk pendapatan, ini karena untuk 4 unit usaha, ini cukup banyak ya barisnya. Ini silahkan diganti-ganti ataupun dirubah urutannya, tidak masalah. Jadi misalnya, ini pendapatan uang gedung di atas, ini mau saya pindahin ke bawah boleh. Tapi jangan cut and paste ya. Diketik atau copy dan paste as values. Jangan cut and paste. Ya. Jadi ini dipindahkan zakat bagian bawah, ini kemudian pendapatan dagang mau dihilangkan boleh di delete ya. Jangan di-cut sekali lagi. Setelah itu ada harga pokok penjualan. Ini hanya berlaku untuk produk dagang saja. Jadi kalau tidak ada produk dagang, maka baris ini atau kolom ini tidak ada ya. Jadi kalau yang unit usahanya tidak ada dagang, kolom ini tidak ada. Setelah itu ada beban. Nah, beban ini cukup banyak, ada 30 ya, ada 35 baris. Ini bisa dirubah nih namanya. Ada beban ustadz, beban hadiah, beban organisasi, beban operasionalnya ada 35. Silakan dirubah-rubah kecuali yang baris 5 baris terakhir ini. Ini otomatis ya. Maksudnya otomatis ini sudah berhubungan dengan formula yang lain lagi, dimana seperti ini ada beban kerugian penjualan aset. Kalau misalnya ada aset dijual, itu tidak serta-merta aset dijual kemudian ada keuntungan, tapi kalau memang ada penyusutannya itu ada perhitungannya tersendiri. Makanya di sini ada 4, ada 5 bagian yang memang tidak bisa dirubah. Ya, kalau di bagian ini silakan dirubah-rubah ya namanya bebannya ya. Oke, itu untuk setup daftar akun keuangan. Setelah itu ada daftar aset. Nah, di sini daftar aset dan perhitungan penyusutan. Ini aset yang dibeli di sini akan diperhitungkan penyusutannya secara otomatis, dan di sini bisa diisi pembelian dan penjualan aset di tahun tersebut atau tahun sebelumnya. Sebagai contoh di sini diisi inventaris kantor, kemudian tanggal pembeliannya ini kan tadi pencatatan 2019, ini dibeli di tahun sebelumnya dicatatkan di sini. Kalau ada yang dibeli di tahun 2019, ini wajib diisi rekeningnya. Jadi kalau dibelinya sebelum tahun 2019, ini tidak perlu diisi rekeningnya, dikosongkan saja. Ya. Jadi ini sebagai contoh, ini tidak diisi. Ini akan warnanya berubah. Maksudnya ini harus diisi. Ya, harus diisi nama rekening. Jadi beli 2019, harga sekian diisi nama rekeningnya. Setelah itu di sini diisi kategorinya. Ini hanya tinggal dipilih. Ini untuk pembelian. Kemudian di tahun yang sama ada aset yang dijual juga, bagaimana caranya? Sama. Jadi diisikan tanggal penjualannya. Sebagai contoh di sini dibeli 2018, dijual 2019. Ya. Jadi di sini diisi harga jualnya berapa dan rekeningnya penjualnya masuk ke rekening apa. Ya. Setelah itu program. Ini kalau memang penjualan aset itu bagian dari program tertentu.
Jadi kalau bagian dari program tertentu bisa diisikan di sini apakah bagian dari renovasi masjid, ini kebetulan nama programnya sudah di set di depan. Kemudian ini batasan. Batasannya bisa dipilih dua, antara tanpa pembatasan atau dengan pembatasan. Kemudian ini masa manfaat, berapa tahun, dan harga akhir masa manfaat. Ya. Hanya itu saja yang diisi di bagian daftar aset dan penyusutan, karena sisanya akan dikerjakan secara otomatis. Untuk daftar pembayaran di muka, jadi di sini yang dimaksud pembayaran di muka itu pembayaran yang sifatnya rapelan ya, atau biasanya mungkin paling sering adalah sewa tempat, apakah itu sifatnya penerimaan ataupun sifatnya itu pendapatan. Jadi kalau misalnya ini sebagai contoh ada pengeluaran misalnya sewa tempat, memang khusus untuk program tertentu dan berlakunya setahun. Mana di sini dimulainya mungkin bulan November, nilainya 12 juta dan ada sisa 10 juta di tahun sekarang atau tahun pembukuannya. Itu diisinya di tabel yang bagian atas. Karena di tabel yang bagian bawah nanti ini akan keluar informasinya otomatis berdasarkan transaksi yang diisikan di penerimaan lain ya. Jadi ini transaksi ini berhubungan dengan transaksi yang di penerimaan lain di sini atau di pengeluaran lain yang di sini. Ya. Oke, di sini bisa diisikan sebagai contoh ada sisa saldo 10 juta dan anggap aja 1 juta penggunaannya per bulan, itu bisa diisikan di sini. Dan ini berakhir di bulan Oktober ya. Kemudian di sini mesti diisi, dipilih kategorinya beban sewa dan di sini mesti dipilih batasannya masuk kategori tanpa pembatasan atau pembatasan program ya, sesuai dengan programnya. Sehingga kalau kita lihat di sini, anggap penghasilan atau kita langsung saja ke rekap tahunannya, di sini akan terlihat beban sewanya muncul 10 juta. Itu karena kita sudah masukkan, dan ini kalau secara bulanannya ini tidak ada di yang dengan pembatasan, dia munculnya adanya yang di tanpa pembatasan karena tergantung setup programnya tadi 1 juta. Jadi tergantung dari batasan yang kita taruh di sini. Kemudian di sini nih, kemudian karena belum ada isinya, ini cara pengisiannya kurang lebih sama. Jadi hanya untuk membreakdown transaksi atau pembayaran atau pengeluaran yang sudah kita terima di muka. Kalau sebelumnya ada pendapatan di muka, sebagai contoh pendapatan terima di muka, misal kita masukkan saja 3 juta. Nah, ini kita harus set ini berdasarkan apa gitu pendapatannya. Di sini kita bisa tulis juga pendapatannya, sehingga nanti misalnya ini, ingat ya, kalau pendapatan itu hubungannya dengan pendapatan atau yang sifatnya aset. Misalnya pendapatan bagi hasil langsung rapelan 3 bulan. Kalau di muka ini bisa diisikan di sini. Kemudian ini misalnya breakdown-nya untuk 3 bulan bisa diisikan 1 juta di sini. Saya copy saja. Sini saya tulisnya tanpa pembatasan. Nanti akan muncul sama dengan pengeluaran di bagian penghasilan bulanan. Oke, itu untuk yang daftar pembayaran di muka.